hitam cerewet. Bosen nih. Kata yang hitam gendut cerewet, ya Allah, ya Allah. Enggak, Bu. Dulu di zaman Nabi itu kan ada toh. Nabi ngomong, "Nek," ada nenek-nenek lewat. Ya umurnya 70-an, Bu. Peot jelek. Di sini ada nenek-nenek. Ada peot jelek gitu ya, Bu. Nabi itu ngomong gini, Bu. "Bu, Nek, nanti di sorga nggak ada nenek-nenek." Walau neneknya nangis, "Ya Allah ya Rasulullah, kalau begitu saya pingin muda lagi." Wes pokoknya nggak ada di sorga nenek. Sambil pulang nangis cincin apa namanya baju, "Ya Allah gitu ya. Dipanggil nek. Kebetulan neneknya namanya Suminten, tapi bukan Suminten Edan loh ya. Kan ada filmnya tuh Suminten Edan. Nek. Orang yang Islam, yang iman, punya amal soleh, kalau ibu-ibu nanti semuanya jadi muda. Umurnya antara 25 ke 40, kinyis. Kayak yang lagi dulu itu rame itu, yang suka maju lagi, cantik gitu loh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah Rasulullah la nabiyya ba'dah alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tuwfiya fil Madinah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahili. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama, amma ba'du. Pangarsanipun para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidzat, para haji lan para hajjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu muslimat, adik-adik, remaja, remaji, bil khusus yang mengundang saya ketua masjid Bapak Haji Wardani.
Beliau izin pulang, kita baca suratul Fatihah nih, anaknya habis diimunisasi. Jadi rodok panas, rodok setengah rewel. Fatihah untuk putranya apa putrinya ini? Mudah-mudahan ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas, mulai saya ingat hadis Nabi itu begini, shollu alayya fa inna sholatakum zakatun ilaikum. Bacalah sholawat kamu kepadaku, karena baca sholawat itu bisa merontokkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat ini untuk lebih memperkuat doanya Pak Ustadz Arifin supaya nggak hujan gitu. Tadi itu saya berpikir, ini hujan deras, acaranya gimana? Saya melewati kandang babi loh Pak. Saya ingat tahun 2000-an itu lewat kandang babi banjir, motor saya mogok, lagu Pak Kaben najis muholado. Masa saya mandiin motor, akhirnya celananya saya buang ibu-ibu gitu. Ya makanya ini sholawatnya padang bulan ya. Padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awi-awi padang bulan kaya rina rembulane sing awi-awi ngelingake aja turu sore ingin tak critane kanggo sebo mengko ingin tak critane kanggo sebo mengko. Saya selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami kaum muslimin serta kaum muslimat mari bersama menjalankan sholat. Kaum muslimin serta kaum muslimat mari bersama menjalankan sholat agar hidup kita bisa selamat dari dunia, selamat sampai akhirat. Dari dunia selamat sampai akhir. Sekali lagi Allahumma
sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, ini malam tuh acaranya halal. Saya rasa kalau mengupas halal bihalal ya udah pada paham lah ya. Karena tiap tahun dijalankan. Halal bihalal dia gampangnya ngomong, ketemu, salam-salaman, saling minta maaf dan memaafkan, habis itu makan. Cocok apa tidak? Ya wis selesai berarti dah. Ya cuman itu halal bihalal. Nggak usah saya paparkan asal usul halal bihalal, kalimat halal bihalal itu sudah pada tahu insya. Tapi yang ingin saya sampaikan, halal bihalal itu adalah sebuah alat. Alat apa? Alat salah satu representasi ayat Al-Quran. Maka panitia masjid, bapak semuanya mengadakan halal bihalal ini mengamalkan ayat Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, berikan peringatan, ingatkan semua manusia yang beriman. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jadi ini tujuan malam ini diadakan acara kanggo ngelingaken. Nggih napa nggih? Ini di sini banyak Jawa apa Sunda sih? Jawa. Lamun loba jelma Sunda, abdi geh bisa lamun ngomong Sunda ya. Tapi ayah Sundana ayat di dia. Eta anu Sunda tanyanya ke Kiai Hanan. Baik, jadi ini adalah sebuah sarana untuk mengingatkan orang-orang Islam yang lalai, untuk mengingatkan orang-orang Islam yang lupa. Kumpulkan, adakan acara halal bihalal. Karena apa? Sekarang banyak orang Islam yang pada lupa siapa dirinya, untuk apa dirinya, dan bagaimana kelanjutannya, karena lupa kenikmatan dan keindahan dunia. Maka ini malam untuk mengingatkan. Jadi kalau mengingatkan, kita saling sama-sama mengingatkan ini Pak. Bukan berarti yang lagi ngomong itu paling ingat, tidak, tapi eling kinelingan. Ada istilah tambihul ghafilin, ngelingaken marang wong sing lali, insya Allah. Tapi kalau melihat wajah bapak ini sih semuanya sudah eling semua sini. Saya itu tadi masuk sini ya setengah kaget gini loh. Pas saya diundang ke sini, apa saya lupa itu, sholat id apa sih ya, apa pengajian. Ini masjidnya masih acak-acakan Bu, ini belum terbentuk, adanya cuman semen pada geletak di mana-mana. Ini datang kok udah kayak istana. Alhamdulillah. Saya melihat kayak di Madinah Pak, karena saya 2 bulan yang lalu dari Madinah Bu. Ya habis umroh, ini kok Masya Allah masjidnya indah banget. Alhamdulillah. Makanya kalau masjid begini rasanya nyaman. Insya Allah masjid ini yang akan menjadi perahu nanti di jembatan Shirathul Mustaqim. Emang ada begitu Pak Ustadz? Ada.
Maka kenapa masjid diperindah? Supaya orangnya betah. Ini kan kalau begini betah, ornamennya bagus, lampunya bagus, suasananya tidak panas, sehingga ketika zikir kita akan lebih khusyuk, jamaah akan lebih kompak, ketika ada kajian-kajian enak. Apalagi kalau ada tiangnya bisa sambil nyender, syaratnya jangan kalau pasti ngantuk ya terlalu, kan gitu. Maka supaya semangat ayo ke masjid, saya sampaikan dulu yang ini. Dalam kitab Sulamut Taufik, Pak, itu ada penjelasan idza kana yaumul qiyamah. Bu, Ibu sudah ngantuk apa belum? Ya cocok. Nanti Ibu mau saya ajak nyanyi nanti, Bu. Ibu tahu istri solehah, Bu? Istri solehah tahu apa enggak? Sudah jadi solehah apa belum? Ayo nanti dibahas lah kalau waktunya cukup. Ini masjid indah, maka banggalah datang ke masjid, masuk masjid, bangun masjid, karena ini salah satu penyelamat nanti ketika kita iman dan amal soleh kita tidak mampu untuk menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Maka dalam kitab ada penjelasan idza kana yaumul qiyamah ya'ti qaumun yabkuna ala satti sirat. Nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia, ada laki-laki, ada perempuan, itu adanya di pinggiran jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah menerima buku, menerima dengan tangan kanan, setelah melewati yang namanya hisab, yang namanya mizan, itu ngumpul di pinggiran Shiratal Mustaqim. Tapi ya bekuna, mereka pada nangis. Jadi nanti nih ibu bapak, Bu, itu di pinggiran jembatan Shiratal Mustaqim yang notabene itu ada api yang menyala, panasnya luar biasa, itu pada nangis. Faqala al malaikah, jawizu ala sirat, ayo gerakan maneh, buruan kamu lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi nanti kelompok manusia itu qalu nakhafu minan nar, qalu nakhafu minas sirat. Punten Pak malaikat, saya takut kalau melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini. Kan malaikat lihat jembatannya kecil. Itu kalau dalam kitabnya ahaddu minas saif, jembatannya kecil, tajamnya melebihi pedangnya Sayyidina Ali. Bapak, saya tanya, pedang Sayyidina Ali namanya apa, Pak? Apa? Zulfikar. Zulfikar itu nyanyi. Zulfikar, Zulfikar, itulah namaku. Itu lagunya Rhoma Irama. Salah, Bu. Pedangnya Sayyidina Ali apa namanya, Bu? Pedang setan. Itu pedangnya Mantili kok. Atau pedang Naga Puspa. Itu pedangnya Arya Kamandanu itu. Apa Pak namanya? Zulfakhar. Ya, pedang yang punya kilat. Kalau pedang Zulfikar itu orang yang punya skill, orang yang punya integritas, orang yang punya kredibilitas, itu Zulfikar. Dzul al asmaul khamsah, al fikar menjadi mudhof ilaih, orang yang punya kecerdasan. Maka kata Rhoma Irama, Zulfikar itu orang yang punya kecerdasan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Amin ya robbal. Pada ngaji, pada sekolah, pada kuliah apa tidak? Ya bagus. Ini generasi kita, Pak. Ya kalau waktunya cukup saya bahas anak-anak ini nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak malaikat lihat, lah kalau saya lewati jembatan Shiratal Mustaqim, Pak malaikat, kaki baru nginjek kaki saya sudah patah. Saya akan terpleset masuk ke dalam Shiratal Mustaqim. Di dalamnya ada neraka jahanam. Kami takut Pak malaikat. Nakhafu minan nar. Saya nggak berani Pak malaikat. Malaikatnya tanya, qala ma tamurruna 'alal bahri fid dunya. Tar.
Kowe iki mbiyen nek nang alam dunya nek nglewati laut numpak apa? Ngerti apa ora Pak aku ngomong ngene iki? Nek ora ngerti takon Haji Wardani. Ini anak-anak ini ngerti apa ya? Saya mau ngomong bahasa Inggris, sayanya nggak bisa, bos. Kaifa tamuruna 'alal bahri fid dunya. Dulu kamu kalau ngelewatin laut atau sungai yang luas pakai apa? Qalu namuruna 'alal bahri bisufni. Dulu Pak Malaikat, kalau aku ngelewati jembatan sih, kalau ngelewatin laut maka saya pakai perahu. Kalau di Lampung pakai kapal feri. Walaupun kemarin ada yang kebakaran, untung saya pas pulang Lampung kapal saya selamat. Aku iki wong Lampung. Tapi nanti kalau ingin nonton saya lagi, ini ada di HP Bapak loh nanti itu. Syaratnya like, in, subscribe. Ini semuanya nanti subscribe loh ya. Minimal ini yang datang kan yang ngaji malam ini ada 5.000 manusia termasuk jin setan gentayangan. Gaibnya keluar ini nanti ya. Dan minimal itu subscribe saya nambah malam ini ya, minimal 3.000 subscribe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ngomong dulu saya kalau di dunia pakai perahu malaikat, tiba-tiba malaikat yukta al-masajidu alladzina yusalluna fid dunya. Tiba-tiba malaikat mbopong masjid yang dulu di dunia buat sholat. Didatangkan, nih loh Masjid Nurul Hidayah. Maka yang biasa masuk masjid kalau 5 waktu ada panggilan jamaah, ketika muadzin sudah adzan hayya 'alas shalah, orangnya buruan menuju masjid untuk jamaah. Atau kalau subuh sudah as-sholatu khairum minan naum, orangnya buru-buru wudu kemudian ke masjid untuk jamaah. Maka ketika Masjid Nurul Hidayah didatangkan oleh malaikat, orang-orang langsung masuk. Tapi yang biasa masuk tapi kalau orang yang hanya tahu, iya itu Masjid Nurul Hidayah, ketuanya Pak Haji Wardani, orang Jawa yang suka bikin status. Tapi saya lama-lama haus. Saya tuh kalau ceramah harus banyak minuman. Mana minumannya? Minuman saya mana tadi? Ya, ini sini teh manisnya. Mas, meja nih Mas. Meja. Pakai meja. Sini. Nanti nonton di YouTube saya kalau ceramah itu minumannya banyak, ada Coca-Cola, ada Sprite, ada larutan, ada komplit. Di sini kayaknya duitnya habis nih enggak ada. Saya minum dulu yang hangat ya Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika didatangkan Masjid Nurul Hidayah, kalau orang yang hanya nyawang tok, ngerti nyawang tok, hanya melihat atau hanya mendengar ada azan hayya 'alas shalah, jelmana etageh ente lempang, orangnya nggak mau jalan, orangnya nggak mau jamaah. Oh iya, itu Nurul Hidayah sudah azan tapi nggak mau jamaah, atau ada pengajian di rumah saja. Kiai Hanan Manan sudah baca kitab Faslun Arkanul Imani Sittatu Asya, orangnya juga nggak datang. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada apa tidak? Sudah disolawati loh Pak, solawatnya panjang lagi itu. Solawatnya yang kayak apa? Yuk bareng. Tombo ati iku lima perkarane, nomor siji maca Al-Qur'an lan manane
Nabi Muhammad. Disolawati sudah, orangnya juga nggak datang. Maka ketika nanti didatangkan Nurul Hidayah, ya orang itu cuman melongo. You know melongo? Aku nek ngomong Inggris, kowe ngerti ora sih, Bu? Sengaja saya ceramahnya duduk karena bapak duduknya di bawah. Ketika didatangkan Nurul Hidayah, perahu untuk lewat jembatan Shiratal Mustaqim, kalau orangnya itu nggak pernah datang jamaah, cuma nonton tok, diadhani, dikomati, disolawati, cicing bae di imah, ngedekok bae eta jelmana. Malah ada yang cuma ngerokok ngopi. Ada yang begitu? Goblok. Nah kalau nggak goblok ya apa? Coba, berani nggak ngangkat tangan begitu coba? Maka nanti ketika didatangkan, ya nggak pingin masuk. Maka yang biasa masuk jamaah, biasa masuk taklim, didatangkan langsung masuk. Ketika sudah masuk, nanti yang manggil-manggilkan Haji Wardani, ayo jamaah, pada melebu ayo. Ini loh jalan sorga. Nanti Haji Wardani di sana begitu, Jik, sampean. Siapa lagi? Pak RW, Pak RT tadi, Wakil RW. Wakil RW kalau nggak pernah kesini cuma acara, ya nggak masuk, Pak. Kepleset di neraka sampean. Pingin kepleset apa tidak? Ya kalau kepengen ada adzan datang jamaah, betul apa tidak? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau sudah indah seperti ini, dinikmati untuk ibadah, lo ini akan menjadi sufinah. Maka ada kitab Safinatun Najah, perahu keselamatan. Ini akan menjadi penyelamat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ayo, kalau memang iman dan amal soleh kita belum bisa menjamin kita selamat, minimal punya wasilah, minimal punya celengan, minimal punya perahu yang untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, masjid yang biasa untuk jamaah. Insya Allah. Siap meremehkan masjid kita? Siap meremehkan masjid? Siap untuk selalu jamaah? Siap untuk selalu ngaji? Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak pakai takbir, Pak Arifin. NU kok. Saya di beberapa tempat kalau ceramah ngomong tidak pakai takbir, ini adalah salah satu tanda NU. Itu orang yang biasa takbir protes. Emang apa salahnya? Ya enggak salah, cuman ini ciri khas NU. Kalau udah semangat, sallu ala Nabi Muhammad, Allahu Akbar, ya biarin mereka, saya enggak ngono wae. Nah, itu satu. Yang kedua, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Halal bihalal hanya sarana untuk saling mengingatkan. Tadi yang pertama, ingin selamat masuk masjid. Kalau sudah di masjid pasti ibadah, zikir pada Allah, pasti ngaji, membahas masalah agama, itu pasti selamat. Nah, harapannya habis acara ini kedepannya semakin kompak. Ora usah saling iri dengki, tidak usah saling merasa paling hebat. Masjid ini kalau nggak ada saya nggak jadi. Emang lo siapa, goblok? Kekayaanmu kayak apa kok ngerasa paling hebat lo? Ada nggak di sini begitu? Ya kalau ada mudah-mudahan cepet mati. Sombong lo. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu,
tapi pakaian Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh insan. Ini boleh nyanyi apa ora ya masalahnya? Nanti yang di rumah masjid buat nyanyi le, Ustadz Edan kayak gitu. Goblok ngomong Ustadz Edan. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, saya ngomong udah 30 menit, masih lanjut apa tidak? Ini masalahnya nasi kebulinya sudah dingin. Karena Pak Haji Wardani ngomong, Pak Ustadz, pokoknya dari rumah jangan makan dulu. Nanti di sini makan nasi kebuli. Alhamdulillah. Cuman Pak Ustadz sendiri. La ilaha illallah. Yang lain pada nggak lapar apa? Saya minum dulu. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bersama untuk saya dan jamaah. Nabi menyampaikan taraktu lakum wa'idhaini natiqan wasamitan. Fannatiku huwal Qur'an, fasamitu huwal maut. Idza askala alaikum amrun farji'u ilal Qur'ani was sunnah. Wa idza qasat qulubukum falayyinuha bil i'tibari fi ahwalil maut. Gini, Nabi itu ngelingaken. Saya tinggalkan dua nasihat yang baik. Kalau di NU namanya mau'izatul hasanah. Tapi kalau selain NU tausiyah. Wasoyuwasi tausiyah. Tausiyatan tauson musi gitu. Itu kalau wasiat orangnya mau mati. Ini muslihin masih gagah begini masa wasiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sholat yang rajin, saya tak mati dulu. Itu nggak keren toh. Makanya kalau NU ciri khasnya mau'izatul nasihat yang baik. Maka kalimatnya taraktu lakum wa'idhaini. Aku berikan dua pitutur kang bagus, dua nasihat yang bagus, dua pepeling kang bagus. Kalau Anda sekitar Masjid Nurul Hidayah dadanya keras, Islam Anda tapi tidak sholat, Islam Anda tapi nggak ngaji, punten istri tetap ngelawan nama suami. Ibu ngelawan nama suami nggak Bu? Nurut ya Bu ya. Jadi kalau suaminya, Dek bikinin kopi, njih Mas. Kopinya mau kopi kapal api apa kopi white kopi Mas? Diaduk apa enggak Mas? Dek bikinin supermi Dek, njih Mas. Begitu napa mboten? Boro-boro Pak Ustaz. Istri saya diperintah malah ngelawan. Laki perintah doang ya. Emang bikin kopi sendiri nggak bisa apa? Saya juga capek ngurusin anak, saya juga capek nyuci baju, saya juga capek ngepel. Bikin sendiri kopi kenapa? Ada yang begitu Bu? Loh, bojomu ngomong banyak katanya. Padahal kalau hadis Nabi ridallah fi ridaz zauji, Allah akan ridho kepada istri kalau suaminya ridho. Maka setelah ngaji jadilah istri yang solehah. Pak Ustadz, istri soleha yang kayak apa sih? Ad-daimah fi hukukillah wa daimah fi hukukin nas. Konsisten dan kontinu menjalankan perintah Allah. Sholati rajin, baca Quran rajin, sholawatan rajin. Maka ibu-ibu kan rajin sholawatan sambil masak ya Bu ya. Sholawatnya bagaimana Bu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sambil ngelempar gelas ya Bu ya. Pakai lagu toh Bu. Lagunya Ustadz Ato. Sholli wa sallim iman ala mada sholli
qad wa'ada. Aduh sayang sekali orang gagah tidak sembahyang. Aduh sayang sekali orang cantik tidak sembahyang. Nabi Yusuf gagah juga tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik juga tetap sembahyang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, vertikalnya sambil sholawatan sambil masak biar baro. Horizontalnya ada imam fi hukukin nas, ama suami taat nurut manut. Jadi istri solehah, suaminya berangkat kerja lu dianterin pak. Ini kalau ada suaminya tukang ojek, ada di sini tukang ojek. Minimal bawa jaketnya atau helmnya bu. Atau kalau yang ke kantor bawakan jasnya atau bawakan tasnya ke depan. Kalau memang menaik motor ditungguin dulu. Habis itu cium tangan. Sambil ngomong sama suami, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Itu sambil nyanyi itu. Itu lagunya siapa bu? Ustadz ini mantan penyanyi pak asli nih pak. Saya kalau ceramahnya di panggung luar memang biasanya bawa organ tunggal, cuman agak mahal pak Haji. Beneran nanti buka di YouTube saya. Selain saya bawa pasukan begini, saya bawa organ tunggal biasanya, cuman agak mahal. Itu kalau di masjid begini nggak boleh, masa di masjid bawa organ tunggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Horizontalnya dengan suami nurut, patuh. Maka ketika suami pulang juga ambil tangan, cium tangannya. Makanya kan kata Bang Haji Roma Irama, setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Teng toreng toreng, gitu biasanya bu. Tapi mahal pak. Maka ketika menjadi istri solehah, ya begitu. Nurut manut. Maka ketika suami berangkat antarkan, pulang juga dijemput. Tidak seperti istri yang memang notabene mata duitan. Contoh, umpama suaminya dagang bakso ini loh yo. Dagang bakso, dilalah dagangannya kurang begitu laris. Mungkin musim hujan atau orangnya belum pada datang ini mudik. Istrinya memang tidak solehah. Ketika gerobaknya didorong, baksonya masih banyak. Itu dari balik kaca sudah ngoceh-ngoceh. Baksonya masih banyak. Ini pasti nggak laku dagangannya. Dasar suami goblok. Bojo kok digoblok-goblok. Baru datang masuk depan pintu, Pak, pasti nggak laku ya Pak ya. Kamu dagangnya pasti nggak ngoceh kemana-mana ya Pak. Kalau dagang itu teriak-teriak bakso, bakso, bakso. Kalau dagang jangan diem aja Pak. Itu suami sudah stres. Kenapa stresnya? Modal nggak balik. Kebetulan yang jualan apa yang beli kagak banyak, udah stres. Itu udah dimarahin dulu. Itu namanya tanda istri yang tidak soleh. Tapi kalau istri solehah,
suaminya datang, baksonya masih banyak, dalam hati, alhamdulillah, suamiku pulang dengan selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau istrinya soleha, alhamdulillah, suamiku pulang. Oh, itu bakso masih banyak. Mungkin yang beli belum pada datang dari kampung. Mudah-mudahan esoknya akan lebih laris manis. Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul. Suaminya masuk, Pak, Masya Allah, salaman cium tangan walaupun tangannya bau badeg. Alhamdulillah, bapak pulang, monggo duduk. Bapak mau bikin teh manis apa, bikin kopi apa, minum susu. Ya kata Ustadz Atok, susu saja. Lo kan adem suami begitu, walaupun dagangannya nggak begitu laris. Hanya istri yang solihah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Lu nanti yang begini dari dunia bareng sampai masuk surga bareng-bareng, insya Allah. Ini kalau saya iseng tanya, Pak, istrimu kan hitam, gendut, keriting, habis itu cerewet. Kalau ditanya nanti masuk surga, pingin istrinya tetap itu atau ganti, Pak? Jujur aja, nggak usah takut-takut, istrimu nggak ngeliat. Ganti, wah cocok, ganti katanya. Masa udah masuk surga, bojone tetap kuwi bae ya, Pak. Wis item cerewet. Bosen nih. Kata yang hitam, gendut, cerewet, ya Allah, ya Allah. Enggak, Bu. Dulu di zaman Nabi itu kan ada toh, Nabi ngomong, "Nek," ada nenek-nenek lewat, ya umurnya 70-an, Bu, peot, jelek. Di sini ada nenek-nenek, ada peot, jelek gitu ya, Bu. Nabi itu ngomong gini, Bu, "Bu, Nek, nanti di sorga nggak ada nenek-nenek." Walau neneknya nangis, ya Allah, ya Rasulullah, kalau begitu saya pingin muda lagi. Wis pokoknya nggak ada di sorga nenek-nenek. Sambil pulang nangis, cincin apa namanya baju, ya Allah, ya Allah gitu ya. Dipanggil, "Nek, nek, nek, nek." Kebetulan neneknya namanya Suminten, tapi bukan Suminten Edan loh ya, kan ada filmnya tuh Suminten Edan. "Nek, nek, nek, orang yang Islam, yang iman, punya amal soleh, kalau ibu-ibu nanti semuanya jadi muda, umurnya antara 25 ke 40, kinyis-kinyis, kayak yang lagi dulu itu rame itu, yang suka maju lagi, cantik, cantik gitu loh, Bu. Makanya yang nenek-nenek nanti semuanya jadi cantik, termasuk Pak, bojo sampean yang gendut hitam keriting, itu nanti jadi cantik lagi. Alhamdulillah. Nanti soalnya yang nenek-nenek pulang langsung rebonding, rambut putih langsung dipikok, ya enggak, Bu. Nanti jenengan muda lagi, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada hadis Nabi, aku tinggalkan 2 mau'izatul hasanah. Ada nasihat yang bisa ngomong, ada nasihat yang nggak bisa ngomong. Maka malam ini 2 nasihat itu untuk mengingatkan, hei orang-orang Nurul Hidayah, kalau memang Anda keras hatinya, coba dinasehati dengan nasihat yang bisa ngomong. Apa nasihat yang bisa ngomong? Fannatiku huwal Quran, itu adalah Al-Quran. Maka kalau ada orang Islam tapi nggak sholat, Islam tapi nggak ngaji, keluarga tapi adanya ribut terus,
anak-anaknya nggak bisa diatur, cobalah pakai nasihat Al-Quran. Al-Quran yang bisa jadi nasihat, Al-Quran yang bisa menjadi penolong, itu Al-Quran yang 4 hal: dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Berapa anak-anak? 1, 2, dipahami, 3, 4. Harus 4 ini. Tapi Pak Ustadz, saya nggak bisa ngaji Al-Quran, saya nggak bisa baca Al-Quran, apalagi saya memahami, apalagi menghayati Pak Ustadz, saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu semua kalau nggak ngerti apa-apa, tanya kepada ahli zikir, tanya kepada ahli Quran. Kalau memang kamu nggak ngerti, tanyanya bagaimana? Cukup datang di majelis taklim, datang ngaji di sini tiap malam. Apa ngaji di sini? Malam Senin, berarti besok malam ngaji ya. Datang. Ini kalau ngaji biasa jumlahnya berapa orang di sini? Loh, ini serius. Ayo kalau nggak ngerti datang ngaji, cukup mendengarkan Pak Yai Hanan baca ayat. Ini loh, ada ayat solusi untuk sukses dalam kehidupan. Urusan ekonomi tambah sukses, gemah ripah loh jinawi. Ini kan datang dari rantau, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Kulon, datang ke Jakarta mengadu nasib, cari rizki. Kalau dagang yuk supaya laris, usaha supaya maju. Kata Kiai Hanan, ini loh ada ayat yang memberikan solusi. Maka kalau ada masalah apapun, ida askalang alai amrun, kalau ada masalah yang ruwet, minimal urusan ekonomi, urusan keluarga, bahkan urusan politik, kembali kepada Al-Quran. Ustadz tanya, Al-Quran itu apa? Kitab suci, apalagi? Pedoman, apalagi? Petunjuk, apalagi? Pedoman hidup, apalagi? Ibu, Al-Quran apa Bu? Petunjuk, Pak Ustadz, petunjuk. Wes bener semua ya, tapi kalau nengok dalam ulumut tafsir panjang Pak. Al-Qur'anu huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jabrailah al-manqulu bil mutawattir al-muta'abbadu bi tilawatih al-muftatahu bi suratil Fatihah wal muhtamatu bi suratin Nas. Bingung mau jawab, Allah bukan ayat. Quran itu kalamullahil mu'jiz, kalam Allah, bentuknya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara turunnya lewat malaikat Jibril, ucapannya mutawatir. You know mutawatir? Apa mutawatir? Berangsur-angsur. Contohnya gimana berangsur-angsur itu? Bertahap. Gini, mutawatir itu malaikat Jibril ngajari Nabi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bisa. Nabi ngajarin sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ngajarin tabi'in Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'in ngajarin tabi'ut tabi'in Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'ut tabi'in ngajarin tabi'ut tabi'una tabi'in Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'ut tabi'una tabi'in ngajarin para wali sampai wali Songo ke Indonesia Bismillahirrahmanirrahim. Singkat kata, ngajarin Mbah Hasyim Asy'ari Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Hasyim Asy'ari ngajarin para kiai NU sampai Kiai Hanan Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Hanan ngajarin jenengan semua sampai Haji Wardani Bismillahirrahmanirrahim. Namanya mutawatir. You know? Ngono. Iki kuliahe suwi bro, ngene iki bro.
Mulane rodok larang, larang orang tinggi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nanti kalau Kiai Atok buka kitab Al-Imriti, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 9 wajah. Tapi jangan dipraktekkan di sini untuk imam. Besok subuh imamnya Haji Wardani praktek Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh Pak Haji. Jadi yang boleh dipakai qiraatu Hafs itu cukup di kasroh Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dalam ilmu nahwu boleh seperti itu. Untuk lebih lanjut ngajinya sama sarjana alam gaib. Ya, mas sampean nanti urusan ilmu nahwu. Wan nahwu aula awalan ayu alama idil kalamu dunahu la yu'ama. Ilmu yang wajib dipelajari pertama bagi anak-anak muda ilmu nahwu sharaf, ilmu gramatika, idil kalamu dunahu la yu'ama. Karena Al-Qur'an dan hadis bahasa Arab tanpa dipahami dengan ilmu nahwu sharaf maka tidak bisa dipahami dan tidak bisa untuk mentafsiri. Maka kalau nggak mampu jangan sekali-kali mentafsiri Al-Qur'an, cukup ngaji kepada guru yang punya sanad, gurunya punya guru, gurunya punya guru, mentok pada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Isu-isu wetengku ngelih loh gitu. Bu, masih kuat lagi Bu? Masih ya. 10.15. Saya biasanya sih ya cukup 1 jam Pak. Kembali. Kalau ada masalah, kata Kiai Hanan, baca Quran tadi. Quran adalah solusi. Kalau pengen sukses Anda yang dari perantauan ke Jakarta, ayo ngikutin Al-Quran ini loh. Nanti buka dalam surat Al-Jum'ah. Bismillah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Yang baca Allah utangnya lunas, yang baca Allah dagangannya tambah laris manis Tanjung Kipul, barang habisnya duitnya kumpul. Yang baca Allah anaknya soleh dan solehah, yang baca Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang nggak baca Allah malam ini juga mati itu orangnya. Ustadz petentengan kok menang wae. Kira-kira kompak baca Allah setuju bareng-bareng? Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Pada takut mati ya begitu. Ya ustadznya juga mati, nanti terakhir bahas mati. Kalau pingin solusi yang terbaik, kalau pingin masalahnya terselesaikan, cukup kembali pada Al-Quran. Idza askala alai amrun, kembali pada Quran. Solusi ini, masalah apapun Pak, masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah politik, coba ini. Sekarang kita karena di Jakarta, ini awal-awal Syawal, orang baru datang dari kampung, duitnya pada habis, saking habisnya ini, sampai ngerokok aja ngutang. Na'udzubillahi min. Karena ada yang curhat, Pak Ustadz, saya sih nggak punya utang, tapi warung saya dihutangin terus, nggak boleh tetangga, boleh bayarnya susah. Ada yang begitu? Yang curhat orang sini, cuman nggak saya sebutin namanya. Orang nang kono orang nang kene sarua kene, kalau dagang sembako pasti tetangga pada ngut, bayarnya susah. Ada di sini yang punya utang bayarnya susah? Bapak siapa angkat tangan? Kata Allah lewat Al-Quran, solusi ekonomi sukses dan segala macamnya. Yang pertama, fa idza qudiyatis sholatu
kalau kamu selesai sholat, sholat itu secara etimologi. Apa etimologi? Etimologi apa? Ada yang kuliah? Dalam bahasa fikih, as-sholatu fil lughah. Secara bahasa, apapun itu yang namanya sholat, doa. Jadi wis pokoknya sholat, Pak, itu doa. Bapak doa namanya sholat. Doa mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina, itu namanya sholat. Bapak mau masuk WC, bismika Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal, itu namanya sholat. Bapak-bapak mau bikin anak, bikin anak, doanya piye? Doa bikin anak. Ini kalau doa bikin anak nggak apal, maka kalau anaknya jadi begundal, anaknya suruh ngaji susah karena nggak pakai doa. Orang sabar Pak Ustadz. Kalau udah ngelihat harus lali doa, ya minimal doa, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana lil insani aduwwum. Ini emang bapak-bapak kok rapal iki? Ya Allah. Lah sih kalau bikin orang bakal donga ya. Bu, emang nggak pada doa? Alah Pak Ustadz, asal copot katok mulai baik. Kelakuanmu. Padahal kalau buka kitab Kifayatul Atqiya, yang harus wudhu, yang baca Quran, yang sholat sunnah, lu nanti anaknya jadi anak yang baik, soleh dan solehah. Itu asal naik, asal masuk aja. Doa bos. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang namanya sholat secara etimologi doa, tapi secara terminologi, wah ini secara fikih, wa fistilah as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi bisaro ito maksusotin. Yang namanya sholat bentuknya ucapan, yang namanya sholat bentuknya gerakan. Diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Maka kalau yang namanya sholat, ini mulutnya harus bergerak, minimal ketika ngucap rukun kauli. Jadi kalau lagi baca Fatihah, lambene kudu maaf, cangkemnya obah lho, umik-umik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, harus gerak. Sholat kalau di batin saja nggak sah. Sholat kok mulutnya diem, batin tok, ya nggak sah. Ada yang orang sini sholatnya begitu. Anu Pak Ustadz, jujur saya nggak hafal Fatihah. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting mau Tapi kembali, syarat yang pertama doa, ngomong dulu sama Allah. Ini loh, sebelum melakukan aktivitas ngomong sama Allah. Kalau malam kita tahajud, kalau subuh kita jamaah subuh, punten di sini kalau jamaah subuh berapa baris di sini Pak Haji? Ini biasanya yang begini nih nggak doyan sholat subuh ini. Ayo pada sholat subuh apa enggak ini? Hah? Jam berapa sholatnya? Harusnya yang begini loh terdepan, yang suaranya bagus azan. As-sholatu khairum minan naum. Harusnya yang adzan yang muda, yang adzan yang aki-aki. As-sholatu khairum minan naum. Palan jawab modar we. Gimana sih? Saking gak adanya pemuda, ketuanya aja azan gitu. Habis azan gak ada orang, qomat sendiri, imam sendiri, makmumnya setan. Loh, maka kembali Pak, sholat ngomong sama Allah. Ya Allah, umpamanya subuh lo yo, saya nanti mau dagang ya Allah,
saya dagang bakso atau dagang cimol atau dagang cimin, ya Allah, saya mau ngojek, ya Allah, saya mau ke kantor, ya Allah, saya mau miara kambing karena di sini ada bos kambing, Pak. Sorry. Yo lagi jadi ustadz, tapi jadi pedagang kambing, yo pedagang kambing. Wong Kanjeng Nabi juga pedagang. Dulu juga Nabi angon kambing. Betul apa tidak? Beliau nyontoh Nabi, alhamdulillah. Ya Allah. Artis juga, kerjanya di RCTI, main sinetron. Saya suka nonton, itu sahabat saya, alhamdulillah jadi artis. Maka kalau ngundang agak mahal, karena mahal nggak pada berani ngundang. Makanya jangan mahal-mahal, kayak saya paling ya 3 jutaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngomong sama Allah sebelum berangkat, ya Allah, saya nanti jam 7 akan berangkat ke kantor, ya Allah, berikan selamat dalam perjalanan. Apa urusan kantor, berikan kelancaran, ya Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Saya akan dagang, ya Allah, laris tidaknya itu atas hakmu dan ridhomu, ya Allah. Saya ini mencari rezeki, ngasih nafkah keluarga, ya Allah. Ngomong dulu sama Allah. Setelah ngomong, baru fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Apa kata Allah? Fantasiru, bertebar di bumi Allah. Kamu kerja, yang kantor monggo, yang dagang monggo, tapi syaratnya eling kepada Gusti Allah. Ini soalnya banyak siang kerja nggak sholat duhur, siang kerja nggak sholat asar. Padahal kan jelas ayatnya doa dan berusaha. Maka kan kalau kata Bang Haji Roma Irama, bekerja sekuat tenaga, tetapi jangan lupa bekerjalah harus pula disertai doa. Dungo dhisik. Ibu-ibu bantu di rumah pakai apa? Sholat duha. Ibu sholat duha apa mboten? Sholat apa tidak? Bantu suami lagi dagang, lagi kantor, ibu doa di rumah. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamalu wal ngismata ismatuka ila akhirih. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu, ya Allah, kalau rizkinya di atas tolong turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau di bumi tolong tongolkan. Wa in kana bangidan faqribhu, kalau jauh tolong dekatkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau haram tolong halalkan. Wa in kana mu'siran fayasirhu, kalau susah tolong mudahkan. Jadi suaminya kerja itu enak lancar karena wasilah doa istri. Sholat duha apa mboten? Ya kadang-kadang sholat Pak Ustadz, tapi yang sering mah tidak. Itu pertama, doa, ngomong sama Allah, karena kita nggak bisa apa-apa, yang membisakan Gusti Allah. Baru bekerja. Al-Quran, itu pakai kalimat ayat. Ada juga orang diingat Al-Quran tetap dia nggak mau ibadah. Ini ekonomi, tapi yang urusan sholat, yang ngaji suruh ngaji nggak mau, yang sholat suruh sholat nggak mau, kiai ceramah sudah, yo, ustadz menyampaikan sudah, tetap hatinya keras, nggak mau datang di masjid atau majelis taklim. Maka diingatkan yang kedua. Apa peringatan yang kedua? Fasomit huwa al maut wa idza qasat qulubukum falayyaniha bi'tibari fi ahwalil maut. Ada orang, yo Pak, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, suruh ke masjid nggak mau. Diingatkan, Mas, sampean kan lama-lama juga tua, nanti mati. Ayolah kita kemas
masjid. Orang kalau sudah mati nanti akan ditanya di alam kubur. Kira-kira sampean mati apa enggak yo? Ya mati juga. Lu kalau mati itu harus bawa iman dan amal soleh. Ayolah mumpung masih hidup kita ibadah. Siapa tahu diingatkan mati terus hatinya tergugah itu Pak. Atau kalau tidak bawa ke makam-makam keramat lah. Mamanya ke Maulana Hasanuddin Banten. Mas, lihat. Ini dulu Raja Sakti Mandraguna. Mati juga. Lu sampeyan cuman RT lu nggak mau sholat. Sampeyan cuman jadi tukang opo kok nggak ngaji, nggak sholat. Dan nanti kalau mati sampeyan tanggung jawabnya bagaimana? Ketika malaikat tanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa pedomanmu, siapa saudaramu? Kan kamu nanti nggak bisa jawab karena malaikat sangat menakutkan. Ayolah mumpung belum mati, ayo ibadah. Siapa tahu nanti tiba-tiba malam-malam Israel datang jemput kamu bagaimana? Iya juga ya. Kan begitu. Makanya ada kalimat ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, cepat ucap astagfirullahaladzim. Nah, maka kesimpulannya, kalau ada orang yang diajak ngaji susah, diingatkan Al-Quran nggak mempan, coba diingatkan kamu hidup juga akan mati. Kesimpulannya, halal bihalal hanya sebuah sarana dan prasarana untuk saling ingat mengingatkan. Yang pertama, masjid sudah bagus. Ayo kita isi, kita ramaikan jamaahnya, kita ngaji bersama. Secara hakikat nanti masjid akan menjadi perahu, menjadi kendaraan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita selamat bil wasilah, naik perahu yang namanya Nurul. Kedua, ada dua nasihat ketika ada orang yang susah dinasehati. Ada dua hal. Pertama, dengan Al-Quran, cukup datang para kiai atau datang di majelis taklim. Yang kedua, diingatkan pakai kematian. Terakhir, anak-anak mudaku sekalian, waktu nggak cukup membahas khusus untuk generasi bangsa, karena saya suka dengan regenerasi yang baik seperti ini. Tolong ibu bapak, anak-anak kita didik, terutama didik masalah ideologi agama, moral yang baik. Anak-anak terus sekolah dan berpendidikan, berakhlaklah kepada kedua orang tua, berakhlak kepada guru-guru, berakhlak kepada sesama, karena dengan akhlak yang akan mengangkat derajat kamu semua. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi generasi yang membanggakan agama, membanggakan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islam kita sehingga bersama kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu. Bersama-sama astaghfirullah rabbal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami
bertaubat hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah walhamdulillahi rabbil. Tutur kata kurang sopan nyuwun Syekh Agunging Samudra Pangaksomo sebelum saya tutup, karena dakwah sekarang ada yang live, ada yang secara IT. Saya punya channel YouTube, ya harus bantu di dunia dakwah, di dunia YouTube saya ya Pak yo. Bagi yang punya HP ya monggo, namanya bantu dakwah ini, like dan subscribe dan ditonton. Kalau ada iklan jangan di skip karena duitnya dari situ buat beli sarung BHS ya, itu ya Bu. Jadi bisa dinikmati, nanti ditonton saja. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.